Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan lagi. Ini bukan PC yang gua jual, ini juga bukan PC buat gua pribadi, melainkan ini adalah PC milik Regen, salah satu stand up komedian yang pasti kalian juga udah pada tahu. Jadi bisa dibilang ini adalah hasil kolaborasi gua dengan stand up komedian yang kedua kalinya. Yang pertama itu Cing Abdel bahkan udah berapa kali ya bareng gue, berarti udah 3 kali collab sama gue. Dan yang kedua ini adalah bareng sama Regen. Dan video ini juga tetap disupport sama Gigabyte. Jadi kayaknya Gigabyte lagi melek-meleknya sama komedian-komedian buat diajak kolaborasi. Dan lewat gaptek.id untuk kolaborasinya gitu. Nanti gue bakalan anterin PC ini ke Regen dan kita juga bakalan ngobrol-ngobrol juga sama Regen. Tapi sebelum itu kita bakalan bahas dulu spesifikasi yang dipakai itu apa aja beserta dengan performance-nya. Jujur ngomong, Regen juga belum tahu-tahu banget nih spesifikasi yang bakalan dikasih itu seperti apa. Karena spesifikasinya ini ternyata tinggi banget, lebih tinggi daripada spek PC barunya Cing Abdel yang dikasih sama Gigabyte gitu. Gigabyte itu berarti udah ngasih PC 2 kali ke Cing Abdel. Abis itu juga udah ngesponsorin Abdel Universe Show-nya kemarin gitu. Jadi gokil banget ini Gigabyte. Dan sekarang Gigabyte ini ngasih PC untuk Regen yang secara spesifikasi juga lumayan hampir mentok kanan banget sih. Untuk CPU yang dipakai itu Intel Core i7 14700KF. CPU ini ya hampir mentok kanan banget karena Core i7 di Gen 14 ini kan ada peningkatan core ya, dan secara kemampuan udah mirip banget seperti Core i9-nya gitu ya. Dan untuk CPU ini dipilih yang seri KF karena kalau dipikir-pikir semisal mau pakai encoder pun kayaknya iGPU-nya nggak bakalan kepake, karena untuk iGPU itu udah bakalan kepake dari encodernya si RTX 40 series yang jauh lebih lengkap juga gitu ya. Jadi kayaknya penggunaan seri KF akan lebih tepat aja gitu. Nah, untuk motherboard yang dipakai itu adalah Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7. Motherboard ini adalah versi refresh dari seri Elite sebelumnya. Jadi perbedaannya sebenarnya nggak begitu banyak. Yang paling kelihatan jelas dari namanya yaitu adalah Wi-Fi 7, di mana sekarang untuk Wi-Fi yang dipakai udah seri Wi-Fi 7. Lalu selebihnya ada perbaikan-perbaikan dan juga refresh minor-minor aja sebetulnya. Kayak misalkan di slot M.2 itu sekarang easy latch-nya udah full ya. Jadi nggak cuma di slot M.2-nya aja, tapi di bagian heatsink juga itu udah nggak pakai baut lagi. Tinggal klik-klik aja semuanya itu masangnya udah beres. Lalu untuk heatsink bagian M.2 yang paling atas yang Gen 5 juga itu sekarang udah dibikin lebih tebal. Jadi udah ready banget untuk masang NVMe PCIe Gen 5. Selebihnya untuk urusan VRM itu masih mirip-mirip aja dengan versi sebelumnya ya, karena wajar ini adalah versi refresh juga. Jadi memang perubahannya nggak sebegitunya banyak secara penampilan ataupun fitur. Tapi untuk bagian I/O itu menarik ya, rear I/O-nya itu di bagian belakang total USB ada 10, LAN 2,5 gigabit itu udah ada, dan udah ada dedicated backplate-nya juga gitu di bagian rear I/O-nya. Untuk Core i7 14700KF ya tentunya sebenarnya motherboard ini udah lebih dari cukup ya, bahkan untuk pakai 14900K sekalipun motherboardnya udah sanggup. Dan untuk tuning yang gue gunakan di motherboard ini nanti tuningnya itu yang simple-simple aja, karena ini bakalan dipakai untuk pengguna yang memang dipakainya buat sehari-hari lah, bukan untuk tweaking segala macam. Jadi gue bakalan kasih temperatur limit juga di 85 derajat Celcius lewat BIOS-nya. Karena ya biasanya kalau misalkan orang-orang yang cukup umum gitu ngelihat temperatur 100 derajat Celcius itu dikiranya bermasalah PC-nya, padahal ya sebenarnya enggak juga. Tapi untuk menanggulangi panasnya itu dan juga menjaga performance-nya, itu cooling yang gue pakai di sini udah pakai dari Cooler Master, yaitu adalah Cooler Master Master Liquid ML360 Illusion. Gue baru pertama kali sih pakai water cooling ini ya, dan setelah gue lihat pas nyala ternyata hasilnya cukup oke juga. Memang nggak ada monitor atau LCD di bagian water pump-nya, tapi untuk LED-nya di bagian water pump-nya itu ternyata cakep juga gitu dan bisa diputer-puter juga. Untuk bagian fan-nya juga dia masih menggunakan kabel, tapi ternyata nyalanya juga nggak norak gitu menurut gue. Jadi masih lumayan oke, dan water cooling ini masih bisa menahan beban CPU package power di 280 watt, which is itu bagus untuk ukuran I/O water cooling 360 mili ya, karena di temperatur 85 derajat dia masih bisa di 280 watt. Kalau power limitnya dilepas, gua rasa di atas 300 watt itu udah sanggup ini water cooling. Lalu selanjutnya adalah NVMe SSD. NVMe SSD yang dipakai di sini dari Gigabyte juga, yaitu adalah Aorus Gen 5 10000. Gue udah pernah sempat nge-review SSD ini. SSD ini memang overkill banget, harganya juga tinggi banget. Tapi memang secara kecepatan itu kenceng mampus ya. Untuk kapasitasnya itu udah 2 TB dalam satu NVMe SSD. Jadi kalau misalkan si Regen mau
nge-save atau nginstal game lumayan banyak, kayaknya 2 TB udah lebih dari cukup. Oh ya, untuk kartu grafis di sini gue pakai Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC. Nggak pakai yang Aorus karena ya biar sinkron juga nih dengan casingnya yang tulisannya Gigabyte. Abis itu tampilannya juga lebih kalem ya, karena kan ini juga tempered glass-nya nggak begitu terang. Kalau kalian lihat tempered glass-nya ini, dia memang masih agak-agak butek karena ini masih ada plastiknya. Gue biarin si regen aja nanti yang kletek plastik-plastiknya ini. Jadi gue rasa pemilihan antara Gaming OC dan juga Aorus tuh sebenarnya memang agak-agak mepet ya, karena coolingnya tuh sebenarnya sama-sama gede, sama-sama babon juga gitu. Jadi cuma sekedar beda tampilannya aja kayak gitu. Dan nggak terlalu banyak gimmick juga kan di PC ini gitu, baik dari coolingnya ataupun dari yang lain-lainnya. Jadi kayaknya penggunaan yang Gaming OC itu lebih tepat di rakitan kali ini kayak gitu. Untuk memorinya gue pakai Kingston Fury Renegade RGB 2x16GB DDR5 yang ratingnya 7200 MHz. Gue udah cek dengan motherboard si Gigabyte Z790 Aorus Elite X AX ini, bukan seri AX, Wi-Fi 7, dan itu berjalan normal, stabil banget dengan XMP 7200 MHz-nya. Cuma satu kali klik tanpa ada tuning yang lain yang aneh-aneh lagi gitu ya. Jadi gue udah cukup pede menggunakan DDR5 di atas 7000 MHz dengan si Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 ini. Nah, untuk power supply-nya ini sebenarnya agak-agak overkill ini untuk power supply-nya, karena Cooler Master ngasih ke gue itu adalah MWE 1250 yang versi Gold V2-nya ya. Ini udah ATX 3.0, udah ada 12 VHPWR-nya juga. Sebenarnya gue nge-request itu 850 watt aja, tapi kata Cooler Master ya pakai yang 1250 aja, nggak apa-apa. Ya udah oke, gue ambil gitu kan. Toh dikasih juga ya kan. Sebenarnya juga untuk PC seperti ini pakai di atas 1000 watt dan pakai power supply yang kapasitasnya gede banget juga sebenarnya nggak masalah juga kan, karena untuk loadnya itu kan tergantung dari komponennya juga, bukan tergantung dari power supply-nya kayak gitu. Nah, untuk casing di sini gue masih pakai Gigabyte C301 ya, karena ini dari Gigabyte semua komponennya. Tapi gue pilih yang warna hitam di sini karena ya dominan di sini komponen-komponennya itu semuanya warna hitam. Kalau Cing Abdel kan kemarin pakai yang warna putih karena untuk kartu grafis dia pakai yang Aero, lalu untuk motherboardnya itu dia pakai yang seri Elite juga tapi yang versi white-nya. Nah, gue pilih yang hitam di sini. Untuk casing ini juga menurut gue nggak ribet lah ketimbang casing-casing yang lebih high-end dari ini. Karena untuk perakitan di casing ini tuh nggak banyak panel yang dibongkar gitu. Cuma buka panel samping, dua-duanya, habis itu udah bisa rakit gitu. Nggak perlu buka depan, nggak perlu buka atas. Fan juga udah dapat 4 biji. Udah bisa langsung di-sync juga karena udah ada hubnya ya. Jadi tinggal dipencet aja tombol di bagian front panel atau upper panel kali ya bisa dibilang sebutannya sekarang. USB-nya juga ada banyak ya, ada 3 termasuk Type-C di casing ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk spesifikasinya. Dan sebelum kita kirimin PC ini, mari kita cek dulu untuk performance dari PC-nya si Regen ini seperti apa. Oke, gue udah di rumahnya Bang Regen dan apa kabar Bang Regen? Alhamdulillah. Ini baik. pertama kalinya ketemu dan salam kenal Subki Regen. dari Gaptek. Udah ngeliat kemarin di YouTube Cing Abdel. Saya ngeliat tuh, wah Cing Abdel dapat PC nih gitu. Udah 2 kali malah. Iya, dia 2 kali kan. Iya, udah 2 kali. Yang dibilang buat live stream malah sayang, dia bilang, ini lebih canggih lagi, dia bilang. Canggih-canggih dia dapatnya, dia bilang, bagus juga. Nah, gue tuh penasaran. Itu tuh Cing Abdel pertama kali ngubungin lu gimana dan reaksi lu tuh gimana sebenarnya? Ini Cing Abdel waktu itu
nawarin, Gen, lu mau di support PC nggak gitu kan? Wah, boleh sih Cing, gue bilang gitu. Karena emang gue juga PC udah ada nih, cuman kayaknya udah lumayan inilah, udah mulai ketinggalan lah gitu. Yeah. Wah, boleh deh Cing. Makanya dari mana Cing? Terus nanya-nanya, oke nggak ininya speknya? Oke banget Gen, dibilang. Gue nih tadinya buat live stream, tapi ternyata sayang nih, karena nih speknya bagus banget buat ngedit akhirnya, buat render segala enteng, dibilang gitu. Wah boleh dah, akhirnya boleh Cing, akhirnya dikasih kontaknya. Akhirnya udah tuh kita chatan habis itu. Emang sebenarnya lu tuh mau pakai PC ini buat apa? Buat main game. Main game apa? Main game. Kalau dulu gue main Valorant pakai PC yang ini. Valorant, terus ini mau nyoba RP, GTA RP. Roleplay. GTA 5. GTA 5. Cuma game udah lama kayak kegedean pakai 48 kegedean. mah. Kegedean. Turunin aja lah ya. Jangan, udah ini aja udah. Jangan dong, udah. 3060 aja. Jangan, udah ini aja bener. Yang ini buat gua. Jangan, ini aja udah. Gua masih pakai 2060 salah tukeran sama gua. Sama gue ini sebenarnya mau dipinjam sama NASA. Jadi NASA itu jadi ya kan buat memantau astronomi daerah sini lah gitu. Jangan dah, buat gue nih udah bagus banget ini. Emang lu bakalan mau live streaming lagi? Dulu kan lu pernah live streaming iya. gaming tuh. Live streaming kayaknya bakalan gue mulai live streaming sih. Karena nggak tahu ya, Januari Februari ini kayaknya gue akan banyak waktu kosong di malam. Kayaknya bakal sering live streaming deh. Mau nyoba live streaming, terus ngedit. Kayaknya ntar kemungkinan bakal buat ngedit video anak-anak. Mau lu masih ngedit sendiri? Enggak, anak-anak. Paling gue pinjemin buat render biar cepet gitu segala macam. Ada 3D juga nggak sih? Sekarang sih belum. Sekarang belum. Tapi nanti kayaknya gue siapa tahu mau ngedit yang aneh-aneh gitu kayak iya, pengen sih. Gua kayak di WK Project kan editannya udah pada aneh-aneh. Muka gitu, yang walk gitu mukanya. Mukanya diganti. Iya, mukanya diganti. Yang kayak target operasi juga yang itu mukanya diganti-ganti. Iya, pengen. Rencana makanya gue nih lagi nyari orang Disney buat jadi editor gue. Tapi yang magang, yang dia juga SMA gitu. Magang udah di kantor Disney masih ini. bisa cuma dibayar stempel doang. Iya, masih bisa cuma bayar harian gocap juga masih bisa itu kayaknya. Banyak juga berarti kebutuhannya ya. Lumayan sih, lumayan. Buat ya sebenarnya paling sering ya biasanya buat main sih PC gitu. Cuman kan kalau misalkan PC-nya udah high end mah kayaknya lebih puas gitu mainnya kan. Ya, tapi lu seberapa tahu sebenarnya sama komponen PC? Anak IT bro. Nah, gue selalu nanya ini soalnya ke tamu-tamu gue. Waktu itu Cing Abdel juga gue gituin. Cing Abdel tahu nggak ini apa? Dia gitu. tahu ya PC zaman dulu. Tahu. Gue juga kaget loh, tapi emang kayak legend. Soalnya Cing Abdel tuh ternyata bokapnya itu kerja di IBM. Oh, pantesan tahu. Orang IBM. Iya. Bokapnya, dia cerita. Kalau gue kan pernah lewat doang tuh dulu kemarin UBM tapi gue. Ya. Universitas Bunda Mulia. Kirain IBM tuh institut terus dia naik jadi universitas bukan ya? Enggak gitu. Ya, soal komponen. Apa yang lu tahu nih dari ini PC? Yang gue tahu ya. Iya. Nah, dua ini deh, apa? Ini ya ada tulisannya, nggak seru ya? Apanya tulisan mana? Ininya, Yang atas ini apa ini? Ini apa? Ya ada tulisan. Yang ini prosesor. Motherboard. Terus kalau ini VGA. Tahu. VGA. Iya. Lupa gua. Lu tahu nggak RTX 4080 harganya berapa? Apa RTX 4080? Iya. Berapa ya? Kayak 15 ya? Enggak lah. Berapa? Enggak segitulah. Lebih mahal, lebih murah. Sekitar 25-an lah kali ya. 25 juta. 21 sampai 25 lah. 21 sampai 25 juta. Iya. 21 sampai 25. Buset. Ini tuh segede batu bata gini. Wah, gila. Ini berarti canggih banget ya? Lu sendiri belum tahu speknya kan ini? Belum tahu. Gua nggak tahu speknya kayak begini. Pokoknya pakai i7 yang generasi paling baru. 14700K EKF deh gitu. Motherboard pakai ini nih. Ini motherboardnya kan. Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7. Jadi Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7. Jadi kalau router di rumah belum diganti, misalkan routernya diganti ke Wi-Fi 7, jadinya speed-nya bisa lebih kencang. Cuma speed lokalnya ya, kalau internet kan tergantung ISP. Iya. Oh, wah. Berarti ini bisa buat apa aja? Kalau kira-kira kalau misalkan untuk yang paling buat streaming, buat 3D rendering sebenarnya udah cukup si RTX 4080 ini gitu. CPU-nya juga udah cukup. Ini CPU tuh core-nya berapa ya? Ada 20 ya? 20 lebih ya?
Ya. Core itu apa? Kan biasanya ada quad core gitu-gitu, Bang. Oh, Dulu. iya. Sekarang udah di atas 20, Bang. Hah? Iya. Udah di atas 20 core. Quad core tuh berarti 4. Mm-mm. Zaman dulu banget tuh ya? Iya. Sekarang udah 20. 20 guys. 20 core ternyata sekarang. Yang itu gimana yang lama? Kan lu punya PC lama juga. Yang lama Gua ini- ngeliat tuh setupnya tuh. Yang lama kayaknya mau ditaruh di kantor gua. Buat operasional adik gua. Buat ngeprint. PC buat ngeprint jadinya. Tapi itu juga lumayan padahal tuh. Ya buat main game juga lah buat ini kali. Cuman kayaknya Masih ini bisa lah lebih ya, masih canggih bisa. nih. Ini apaan aja yang selain VGA? Boleh kalau mau ditanya, tanya aja. Yang kira-kira lu mau pamerin dari PC ini? Jelas lah paling ini udah pasti paling VGA-nya. ini VGA-nya. VGA-nya. 4080. 4080. Sama CPU. Tapi SSD-nya juga. SSD-nya kenapa? SSD kan di sini gue pakai Aorus Gen 5 yang 10.000. Itu 2 tera Iya. kapasitasnya. Nah, itu kecepatannya 10.000 megabyte per second. 10 gigabyte per second. Buset. Cepet banget berarti ini ya. Sekarang gue masalahnya ya, Nah, masih up to date nggak lu? Kat lu kan anak IT. udah nggak up to date. Pertama, terus juga dulu pun kalaupun gue punya PC atau laptop itu low end semua, maksudnya yang biasa aja gitu. Kayaknya yang penting gue nggak pernah punya PC di atas 10 juta. Soalnya anak STTPLN sih ya? Iya, Kenal STTPLN. Pahmi nggak lu Pahmi? Fahmi, angkatan berapa? Hah? Angkatan berapa? Angkatan berapa ya? Kayak kalau angkatannya nggak tahu deh. Kalau Lu 2010, tahun berapa? 2010 gue. Ah, Pahmi. Fahmi 2010 emang? Nggak tahu gua. Tapi ada yang namanya Pahmi di STTPLN, saudara gua. Kayaknya ada sih. Fahmi kayaknya tiap kampus ada deh orang namanya Fahmi dah. Kayaknya dah. Kayak nama guru namanya Busri, kayaknya di tiap sekolah ada dah. Guru namanya Busri. Lo ada guru nama Busri nggak dulu? Iya, ada guru SD gua Iya lagi. kan? Iya. Tuh kan? Pasti ada. Busri itu emang Sama Bunur. Bu Nur. Kayak ditakdirkan untuk jadi guru. Busri, Bu Nur gitu. Bu Siti. Bu Siti gitu. Tapi Biasanya beneran anak PLN. Fahmi. IT juga. Kayak kalau lihat mukanya inget dah rasanya. Gua nggak tahu di atas lo apa di bawah lo sih. Fahmi ya. Tapi ada lah, lanjut lah. Nah, gua ada yang Tapi mau dia buat kenal nih. gua. Hah? Dia kenal gua. Dia kenal lu kan dari TV. Oh, dari TV kan dari kampus dia, gue pikir. Nah, nih, gue pengen banget nanya lu. Iya. Lu kan Master of Comedy Buddy, Iya. Master of Comedy Buddy. ya kan? Gue gara-gara ketemu sama Cing Abdul lumayan sering gue kepala Iya, Pak. iya, iya. Gara-gara PC-nya Bang Dion tiba-tiba kenapa-kenapa gue yang dipanggil lah gitu-gitu. Gue pengen, misalkan gue mau maju open mic, gue pengen kombut nih sama lu ceritanya. Kombut. Nah, Boleh. Lu mau bahas apa? Master of Comedy Buddy kan? Lempar ke gua, insya Allah ntar gue cariin. Yang lu minta apanya biasanya kalau kombut? Kalau gue kombut tuh biasanya gue Keresahannya tanya doang atau keresahannya ada premisnya? Biasanya apa yang pengen lu omongin dulu? Apa yang kira-kira pengen lu omongin? Oke, Lu yang pengen lebih ngomongin general apa? dulu kali ya. Iya, Soalnya iya. kan takutnya terlalu spesifik. Iya. Gue lumayan resah sama orang yang suka mendang-mendingin karena banyak tuh di Kau mendang-mending. kalau mendang-mending karena di PC banyak juga tuh yang begitu-begitu. Iya. Mending Intel, mending AMD gitu-gitu. Iya. Mm. Mending ini, ngapain sih beli PC gede-gede? Emang dipakai buat apaan? Mending Nah, yang gitu begini, juga. gitu, Misalkan iya. beli PC mahal-mahal. Heeh. Ngapain beli PC gini-gini gitu. Iya, mending buat begini, mending begini, iya tuh. Itu berarti pembahasannya itu soal PC itu. Gimana lu bisa ngelucuin coba nih soal teknologi? Anak Teknologi. IT, komedian, masa nggak bisa ngelucuin soal teknologi? Mending mendang-mending ya. Ya Allah. Makanya sebenarnya mendang-mending tuh nggak ada dalam dunia IT gitu. Karena kalau di dunia IT itu ada angka binary itu cuma ada 1 sama 0 doang. Yang berarti Ya iya atau enggak. Nggak ada tuh kata-kata mending gitu. Jadi kalau misalkan lu milih sesuatu tuh udah pastiin lu mau beli atau tidak gitu. Nggak ada kata mending. lurus ya, serius ya. Bukan, ini tarik ini dulu, seriusnya dulu. Oh, gitu. Gitu. Hmm. Terus baru dah kita bingung dulu. Ntar gua cari Patahnya dulu nih ya. mana nih? Patahnya nih. Mendang-mending. Oh ini, ditarik ini ya. Kenapa sih orang tuh suka mending ini gitu? Gue justru lebih respect sama orang yang bilang mending beli sesuatu yang lebih mahal sekalian. Misalnya kayak kita beli PC ini nih gitu. Kenapa nggak pakai yang begini, mending beli begini gitu.
Kalau dia ngomong begitu, artinya mungkin dia tahu kalau kapasitas kita tuh kita bisa beli dengan harga segitu. Gitu. Cuman gue gedek kalau misalkan ada orang yang bilang, ngapain lu beli PC gede-gede atau PC bagus-bagus gitu, mending yang di bawahnya. Ini kan artinya orang-orang ini meragukan soal ekonomi kita kan. Dia nyangka kita nggak mampu beli ini. Kita mampu beli ini itu ya karena kita mampu beli yang high end. Ya karena yang memang kita ada gitu. Jadi nggak usah dimending-mendingin gitu. Orang-orang kayak begini, gue rasa kalau misalkan dia ke pasar misalnya. Misalnya dia beli sesuatu nih. Terus ada orang lewat gitu. Misalnya dia lagi, Bu, bawang merah sekilo berapa? Terus ada aja orang lewat beli. Mending beli setengah kilo gitu. Wah, iya juga ya. Kayak gini orang-orang yang tidak punya konsistensi gitu. Kayaknya orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang gampang goyang gitu. Misalnya dia lagi nawar sesuatu, beli sesuatu. Pak, saya mau beli TV yang ukuran 50 inch gitu. Ada orang lewat, mending 42 inch. Oh iya juga ya. Yang 42 inch aja ya. Terus ada lagi yang lewat lagi. Tapi mending ada 50 inch, mending yang 32 gitu. Akhirnya nggak jadi-jadi. Akhirnya dia kagak jadi nonton TV selamanya gitu. Misalnya bisa kayak gitu. Kaum menang-mending ini kayaknya, berarti ditariknya gini. Kaum menang-mending itu adalah orang-orang yang tidak punya konsistensi. Berarti premisnya gitu. Premisnya dari gitu dulu. Orang menang-mending ini. Karena dia baru bisa dicabang-cabangin lagi. Bisa dicabang-cabangin ya. Dari yang tadi bisa, kalau misalkan dia beli sesuatu, itu jadi lama karena ada orang ngomong mending, akhirnya dia ganti lagi. Pemain. Gitu. Waduh, ini bahasa Cing Abdel. Bahasa Cing Abdel nih, pemain. Gue sering digituin sama Cing Abdel. Coba dia lebih spesifik. Oke. Misalkan lu ada job corporate dari Gigabyte atau Aorus. Lu kira-kira bakalan ngejokesnya gimana? Kalau corporate tuh biasanya orang corporate tuh senang kalau kita misalkan kan diundang sama Gigabyte atau Aorus. Dipuji-puji dulu, Gigabyte, gitu. Muji-mujinya biasanya gimana? Gigabyte, misalnya Gigabyte adalah apa namanya produk hardware ya dia. Hardware terbaik di dunia misalnya gitu-gituin. Tidak ada yang lebih baik dari Gigabyte gitu. Karena Gigabyte itu nilainya bukan cuma 100, tapi 1000. Kenapa 1000? Karena 1 Gigabyte sama dengan 1000 byte. Ya kan? 1000 megabyte, iya, 1024 gitu. 1024 mega. Kalau misalkan diminta sama Gigabyte-nya, kita mintanya di roasting aja. Wah, di roasting. Di roasting. Aorus ya. Bisa Aorusnya, bisa Gigabyte-nya. Kenapa sih kasih nama Gigabyte gitu? Dari banyaknya istilah-istilah dalam dunia IT gitu. Kenapa harus Gigabyte gitu? Karena Gigabyte itu kan ya kayak dulu deh kita. Gigabyte itu adalah satu ukuran yang suatu hari nanti akan terlihat kecil. Betul. Contoh nih, dulu kita punya handphone 16 megabyte merasa besar sekali. Betul. Gitu. Sekarang setelah datangnya gigabyte, setelah datangnya terabyte gitu. Nah, gigabyte ini suatu hari akan jadi kecil lagi. Karena akan ada terabyte, akan ada mungkin ultrabyte, akan ada apa byte gitu. Jadi ini produk Anda ini adalah produk-produk yang tidak bisa tahan lama di dunia teknologi. Nah, ya kan? Ada orang Gigabyte-nya nonton. Tadi suruh roasting. Tadi lu suruh roasting, ibu roasting gitu. Enggak, ini mah nggak 2 kali nih kalau gini. Ya, tadi saya disuruh roasting, Abang Gigabyte, bener dah ini. Ini bukan Abang Gigabyte yang bukan, ngomong. Ya Kak, saya cuma disuruh roasting doang nih sama Abang ini. Makanya ganti nama lah, mending looping. biar terjadi pengulangan suksesan terus gitu. Mending ganti nama gitu. Ya gitu, bisa jadi gitu, Gigabyte. Ya udahlah Bang. Oke Bang, kalau segitu nih gue mau ngasih tambahan-tambahannya. Ini kan baru PC doang, ya kan? Tapi sorry ini belum bisa ngasih monitor. Oh, nggak apa-apa. Monitor udah ada kan? Udah ada, tapi ya itu kan? kurang ya. Mending monitor lu ya. Monitor Gigabyte kayak terbaik tuh. Gigabyte apa Asus? Mana-mana aja dah, yang deal. Di sini mah sebut-sebut aja Bang. Di sini sebut-sebut aja. Reviewer ini gitu. Mau disponsorin pun boleh nyebut brand lain. Pengen pakai setir kan rencana, pengen beli Trustmaster. Yang setir-setiran gitu. Apa Logitech apa Trustmaster? Nggak tahu, yang bagus apa? Trustmaster. Trustmaster? Iya. Lebih bagus dari Lebih Logitech? bagus. Nah, tapi ya agak lebih mahal dikit. Duit itu nggak masalah kalau misalkan di endorse. Summary. Tapi gue bisa kasih beberapa peripheral nih. Apa aja nih? Ada dari Cooler Master. Oh. Ini buat tambahan aja lah gitu. Wah. Soalnya kan ini sebenarnya gue cuman memenuhi permintaan Cing Abdel aja buat minta anterin semuanya ke Regen. Ini luar biasa Cing Abdel gitu. Ini apa nih? Ini keyboard hybrid wireless mechanical. Ini keyboard yang lagi happening sekarang, keyboard 60% kan. Oh. Mechanical-nya. Cuman segini doang ya, pendek banget ya sekarang. Iya. Ada mouse-nya. Ini ada dashmat-nya. Ini buat naruh keyboard. Jangan dipakai buat sholat, Bang. Iya.
Karet Sama kan ini ntar ada lengket. botol. Oh ini nian, tumbler. Iya. Ini Sama tumbler. ini Bang terakhir Bang. Apa lagi? Ada nih bentar. Nih silakan dibuka Bang. Ini apa lagi nih? Udah, buka aja. Ini list semua yang harus dibayar gitu. Kan gue cuma nganterin doang. Cing Abdel nih minta gua buat nganterin kan. Tuh buat si Rigen gitu. Itu. Nah, ini totalnya 49.919.000 tuh. Ininya mah bonus aja. Katanya disupport. Ya ini gua ngasih ini. Yang disupport yang mana? Dia support siapa yang support? Katanya? Lah, dari tadi juga yang ngomong support Bang Rigen. Orang gue cuma Kata Cing Abdel. diminta sama Cing Abdel buat nganterin PC. Waduh, Katanya Rigen mau collab gak sama Rigen? 49 juta. Ntar anterin aja PC-nya. Katanya gitu. 49 juta nih kotak begini dong nih. Ini beberapa harga udah pakai harganya dealer nih, harga distributor. Harusnya ini 50 lebih. Ya, tapi kan kagak tahu bang. Udah. Harusnya dikasih tahu harga dari awal dong. Ya, kirain Cing Abdel udah ngasih tahu. Nggak ada. Ya. Cing Abdul cuman bilangin, Gen, ini ada temen gua Udah dibeli, Bang, ini. dari Gaptek, dia bilang mau Iya. support. Ya jual lagi aja dah, jangan ke saya. Aja. Cing Abdel ngomong. Masih ada PC itu. Rigen udah jadi. Itu PC udah lebih dari cukup bang. Udah Jadi cukup. udah. Lah, Nganterin, tinggal anterin aja lu janjiin aja mau nganterin tanggal berapa katanya gitu. Cing Abdel. Ya udah kan tektokan kontak. Kok jadi bayar gua? Kagak ada ini bang gua. Harus ke ini dulu, ke bank dulu ini. Ya ke bank. Mana udah libur lagi nih. Transfer ke rekening gue bisa. Transfer ya kagak ada duitnya. Ini bawa balik aja dah, mending dah. Jadi ngapa jadi gua bayar sih? Masa kagak jadi? Udah lah. Ya orang saya dibilang katanya support, kagak bayar. Udah bawa lagi dah. Iya. Orang udah dipesenin. Udah dipesenin yang ke Cing Abdul kagak ngomong.